Jatuh, tanyaku. Utami mengangguk. Kenapa? Nabrak orang atau ditabrak? Nggak nabrak apa-apa. Masuk selokan. Sahutnya pelan. Aku menghela napas. Tidak ada apa-apa masuk selokan. Jelas dia ngelamun. Ada yang sakit di dalam? Tidak. Cuma lemes sekali rasanya. Sekuntum senyum buat Utami. Karya Tuti Nonka. Narator Hanifah Abu Marzuki. Lama kami saling membisu. Kamar hening. Utami tidak menangis lagi. Dan aku belum sanggup berbicara. Pengakuan Utami benar-benar mencekik habis napasku, membuat seisi rongga dadaku serasa putus bercerai-berai. Tiba-tiba, aku merasa amat lelah. Lelah sekali. Bagaimana kau bisa melakukan itu, Utami? Tanyaku lesu. Aku tidak tahu. Teddy selalu membujuk, mengatakan tak apa-apa. Jawab Utami hampir tak terdengar. Aku menghela napas. Paru-paru terasa sakit menahan gelembung-gelembung udara yang mengalir masuk. Kalau begitu, kau harus menikah secepatnya, sebelum kandunganmu makin besar. Di mana Teddy kos? Biar aku datangi dia. Teddy pergi. Sudah 2 bulan ini. Sahut Utami putus asa. Kemana? Gak tahu. Tidak tahu? Alangkah tololnya. Kau tahu alamatnya di Padang? Ya. Barangkali saja aku harus berburu, menangkap hidup-hidup manusia bangsat bernama Teddy. Tidak, Utami menggeleng. Teman-temannya juga tidak tahu alamat Teddy. Nama orang tua dan pekerjaannya? Utami lagi-lagi menggeleng. Aku berdecak. Selama ini agaknya Utami pacaran dengan orang gelap. Tidak tahu alamat rumah, tidak tahu nama orang tua. Beginilah jadinya. Tidak bisa berbuat apa-apa, malah ditinggali apa-apa. Ya sudah, besok saja kita pikir bagaimana selanjutnya. Aku berdiri dan melangkah keluar. Tiba di pintu, lekas-lekas aku balik lagi. Ku ambil botol obat tidur itu dan ku bawa keluar. Udara tidak begitu dingin sebenarnya, tapi toh aku merasa memerlukan jaket. Sejak kemarin, bersinku tidak henti-henti. Barangkali akan influenza. Bersin kan termasuk di antara 7 gejala influenza. Yang jelas, sekarang aku sedang masuk angin. Denny? Aku berhenti dan menoleh ke kiri. Di depan bioskop Presiden, Rizal menyeberang sambil melambai-lambaikan tangannya kepadaku. Mau kemana? Tanyanya begitu kakinya menjejak tanah setelah melompati parit saluran air. Jalan-jalan. Kok? Dari nonton? Rizal mengangguk. Kulirik poster film yang dipacak di depan pintu masuk Presiden. Odessa File. Kok sendiri? Pantes-pantesnya sama pacar dong, kataku sambil meneruskan langkah.
Justru itulah. Apa? Pacarku direbut orang. Sebulan lagi mereka menikah. Cewek sekarang di mana-mana sama saja. Gak mau susah-susah. Maunya tinggal masuk rumah gedongan, tinggal menggelinding pakai Mercy. Aku tertawa. Gak semua gitu loh, Sal. Yang baik juga banyak. Kamu aja yang lagi sial. Lagi pula, siapa tahu bukan itu sebabnya. Rizal mendesah. Padahal aku benar-benar cinta sama dia. Keluhnya. Ku tepuk bahunya dan ku ajak dia duduk di pagar tembok rumah sakit Bethesda. Tempat itu agak gelap sehingga orang bisa duduk dengan santai, tidak perlu takut dilihat orang. Aku juga lagi bingung, Rizal. Kataku begitu kami meletakkan pantat. Rizal menoleh. Apa? Juga putus sama Astri? Tanyanya. Tidak, Astri baik. Lantas? Aku menghela napas. Utami hamil. Kataku pelan. Rizal melongo, lalu tertawa keras. Mau rasanya aku meninju wajahnya yang bulat itu. Gampang saja, nikah, katanya di sela tawa. Menikah tentu saja, tapi kau tangkaplah dulu orangnya. Kataku sebal melihat Rizal tersenyum-senyum terus. Oh, jadi ditinggal lari. Aku mengangguk. Rizal mengetuk-ngetukkan kakinya ke tanah. Ini baru persoalan, katanya bersimpati. Sudah berapa bulan kandungannya? Gak tahu. Utami sendiri belum pasti hamil betul apa tidak. Nah lu, belum sudah bingung. Siapa tahu dia tidak hamil. Tapi dia sudah memang, potong Rizal. Kan belum tentu jadi. Kalau jadi, tantangku gemas. Paling baik, ungsikan dulu ke suatu tempat nenek atau saudaramu. Kalau sudah lahir, Utami bawa pulang, anaknya suruh orang asuh. Aku menggeleng-geleng. Aku tidak ingin seorang pun tahu hal ini. Susah dong. Kalau begitu gugurkan saja. Gila. Habis. Aku menggeleng-geleng. Tidak tahu. Jalan keluar yang diberikan Rizal tidak ada satupun yang cocok dengan hatiku. Andai saja aku bukan kakaknya, ya, andai saja aku bukan kakaknya, akan kunikahi Utami. Tetapi untuk mencari orang yang mau kubeli untuk menikahi Utami, aku tidak mau. Tidak baik untuk hidup Utami selanjutnya. Jelas Utami dan anaknya menduduki posisi yang tidak menguntungkan di depan suaminya. Salah-salah, dia akan disewenang-wenangkan. Entahlah, bagaimana nanti. Semoga Tuhan memberi jalan. Sampai larut malam kami masih duduk di pagar Bethesda. Untuk menghibur hati, kami bercerita tentang hal-hal yang menyenangkan saja. Aku hanya bisa berdoa, semoga Utami tidak hamil. Kata Rizal ketika kami akan berpisah. Aku mengangguk saja. Ya, aku pun berharap begitu. Karena aku tidak membawa motor, karena memang berniat jalan-jalan, Rizal mengantarku dulu ke Baciro. Motornya dititipkan di Presiden tadi. Bibi menyambutku dengan laporan merdu siang itu ketika aku pulang kuliah. Utami muntah-muntah tadi. Bilang kepalanya pusing, kata Bibi sambil meremas-remas serbet makan. Aku tercenung. Muntah-muntah. Ini kan gejala. Di mana dia sekarang?
Tanyaku. Di kamar. Tidur. Aku mengangguk dan berniat pergi ke dalam. Den, Bibi menahan langkahku. Ya, Teddy kok lama tidak kesini ya? Nah, katanya Bibi tidak suka anak itu. Iya, tapi Bibi mengkhawatirkan Utami. Mata Bibi tampak cemas ketika menatapku. Kupikir tidak ada gunanya menutup-nutupi keadaan pada orang tua itu. Matanya terlalu awas untuk dibohongi. Lagi pula, Bibi bagiku bukan sekadar pembantu, tetapi lebih merupakan seorang sahabat. Bibi khawatir Utami hamil. Tanyaku. Jadi, kau juga punya pikiran begitu? Sahut Bibi kaget. Utami sudah mengatakannya. Berulang kali Bibi mengusap dadanya yang trepes. Matanya berkaca-kaca ketika menatapku. Kenapa sampai begitu, Denny? Katanya sesambat. Aku mengangkat bahu. Paula, Bibi jangan bilang pada siapa-siapa. Bapak juga, jangan diberitahu dulu. Bibi mengangguk. Kulemparkan tasku ke kursi dan pergi ke dalam. Utami sedang melamun di tempat tidurnya ketika aku masuk. Pelan-pelan aku duduk di tepi tempat tidurnya. Sudah minum obat? Tanyaku. Sudah, sahutnya lirih. Utami menatapku sekejap. Matanya tampak ketakutan, gelisah, putus asa. Nanti sore kita ke dokter, kataku lagi. Tidak. Desis Utami ketakutan. Lebih baik ke dokter, Utami. Kita harus tahu keadaan yang sebenarnya, bukan hanya menduga-duga. Kesehatanmu harus dijaga baik-baik. Mungkin dokter akan memberimu tambahan vitamin. Juga pertumbuhan bayimu harus selalu diawasi dokter. Utami terseduh mendengar aku mengucapkan bayimu. Kutatap dia dengan rasa terenyuh. Penyesalan selalu datang terlambat. Ya, sebab kalau tidak terlambat, bukan penyesalan namanya. Sudahlah, jangan menangis lagi. Hadapi semuanya dengan tegar. Kataku berusaha menghibur. Utami mengangkat wajahnya. Matanya berlinangan menatapku. Tiba-tiba, dia bangun dari tidurnya dan memelukku erat-erat. Kutatap kepalanya yang menelungkup di dadaku. Bahunya bergoncang, tetapi tidak terdengar sedu-sedanya. Utami yang malang. Pelan tanganku terangkat, mengusap kepalanya dengan hati rasa diremas. Pemeriksaan dokter yang menunjukkan hasil positif sama sekali tidak mengejutkan aku maupun Utami. Tanpa banyak bicara, Utami menerima resep yang diberikan dokter dan aku pun segera membayar rekeningnya. Nasihat Rizal untuk menggugurkan kandungan Utami maupun mengungsikannya sama sekali bertentangan dengan hati nuraniku. Keputusan kami sudah bulat. Apapun yang terjadi, kami akan menghadapinya dengan berani. Utami tidak pernah menangis lagi, tapi wajahnya yang beku dan matanya yang cekung membuatku lebih-lebih teriris daripada melihat dia menangis. Sering kupergoki dia tengah melamun di kamarnya sampai berjam-jam. Matanya kosong menatap jauh ke jendela, tak berkedip, tak bersinar seperti mata boneka. Dalam beberapa minggu saja tubuhnya susut amat banyak, membuat tulang-tulangnya tampak menonjol.
Sukar sekali mengajaknya bercakap-cakap, apalagi tersenyum. Mustahil rasanya. Utami menjadi amat pelupa, sehingga aku selalu harus mengingatkan dia untuk menelan obatnya. Boneka pucat itu masih bernyawa, tapi dia sudah mati. Jiwanya yang sudah mati. Tak ada lagi gairah, tak ada lagi semangat, tak ada lagi hari cerah bagi dirinya. Sudah 1 bulan terakhir ini aku tidak keluar rumah kalau tidak penting betul. Aku tahu kehadiranku di rumah amat dibutuhkan oleh Utami yang sedang menjalani saat-saat tersulit dalam hidupnya. Walau Utami sukar diajak ngobrol, tapi aku tahu dia selalu ingin dekat denganku. Kalau aku membaca di kamar tamu, dia ikut membaca di sana. Kalau aku mendengarkan warta berita atau nonton TV di ruang tengah, dia ikut pula. Begitu juga kalau aku menyiangi tanaman di halaman. Aku mengerti perasaannya. Utami baru saja kehilangan keseimbangan dirinya, dan sekarang membutuhkan orang yang dapat dipakainya sebagai tempat bersandar, tempat bergantung. Beberapa hari yang lalu Bapak pulang. Keadaan Utami agaknya sangat menyolok, sehingga Bapak sempat bertanya kenapa Utami sekurus dan sepucat itu. Ku jawab Utami sakit, tapi sudah dibawa ke dokter. Aku masih enggan menyampaikan keadaan yang sebenarnya, sebab aku tidak bisa mengira-ngira bagaimana reaksi Bapak bila mendengarnya. Dan aku belum siap menghadapi kemungkinan yang buruk. Siang itu Utami pulang dengan lengan dan lutut berlumur obat merah. Utami memang kunasehati supaya tetap masuk kuliah atau dolan kemana dia suka agar hatinya agak terhibur dengan melihat dunia luar. Tidak terus tenggelam dalam kesedihan seperti itu bila dia mengurung diri di rumah. Honda bebek ditinggalkannya begitu saja di halaman dan ia langsung masuk ke kamarnya. Selesai memasukkan motornya, buru-buru aku menyusul Utami. Utami berbaring di tempat tidur tanpa mengganti bajunya lebih dulu. Matanya yang terpejam membuka ketika aku melangkah masuk. Tanpa permisi lagi, aku duduk di sisi pembaringannya. Jatuh, tanyaku. Utami mengangguk. Kenapa? Nabrak orang atau ditabrak? Nggak nabrak apa-apa, masuk selokan, sahutnya pelan. Dirabanya lecet-lecet di lengannya. Aku menghela napas. Tidak ada apa-apa masuk selokan. Jelas dia ngelamun. Ku awasi lecet-lecet di lengan dan kakinya yang sudah dirawat baik. Sudah ada orang yang menolongnya. Ada yang sakit di dalam? Tanyaku lagi, sebab Utami tentu tidak akan langsung tiduran kalau hanya lecet-lecet itu saja yang didapatnya. Tidak, cuma lemes sekali rasanya. Perutku sakit sedikit. Lain kali hati-hatilah. Jangan ngelamun di jalan. Sekarang istirahat saja dulu. Tadi pagi kau makan tidak? Utami menggeleng. Sekarang makan dulu. Bibi bikin semur tadi. Enak. Aku sudah makan. Aku tidak selera makan, Kak. Kalau begitu, minum susu saja. Susu sama telur rebus, ya? Utami menatapku. Sekuntum senyum manis mekar di bibirnya. Matanya tampak gemerlapan, bening. Terasa ada hujan membasahi hatiku melihat Utami tersenyum semanis itu. Gerak bibir yang sudah lama dilupakannya
ternyata masih dapat dilakukan dengan amat baik. Kak Denny selalu baik, katanya masih dengan senyum. Aku mendesah, ikut tersenyum. Menawari minum saja kok bilang baik. Kalau aku menawari pergi ke Paris, apa katamu? Ada, tapi baru akan kukatakan kalau kakak benar-benar menawari aku ke sana. Aku tersenyum. Kutinggalkan kamar Utami dan pergi ke dapur. Kebetulan Bibi sedang menjerang air dan sudah hampir mendidih. Tanpa minta izin selagi Bibi tidak ada di dapur, ku masukkan 3 butir telur ayam ke dalam panci. Utami terbeliak melihat segelas besar susu dan 3 butir telur yang kubawa ke kamarnya. Aku tidak bisa menelan sebanyak itu, keluhnya. Kata siapa ini untukmu semua? Sahutku. Aku mengharap Utami tersenyum lagi, atau bahkan cemberut seperti kebiasaannya kalau kugoda. Tapi harapanku tidak dikabulkannya. Hanya ada gerak sedikit di bibirnya, tapi bukan senyum. Cemberut juga bukan. Perutku sakit, Kak. Keluh Utami setelah meneguk sepertiga gelas susunya. Alisku terangkat. Tadi dia juga mengeluh tentang perutnya. Nanti sore kita ke dokter, kataku. Gak usah, Kak. Cuma sakit sedikit kok. Sekarang sudah gak terasa lagi. Aku tertawa. Utami seperti anak kecil saja. Secepat kilat bilang sembuh ketika mendengar mau dibawa ke dokter. Utami memang paling malas berurusan dengan dokter dan rumah sakit. Tidak suka bau obat, katanya. Sampai jam 5 sore pintu kamar Utami tertutup rapat. Ketika kulongok ke dalam, penghuninya masih tidur dengan pulas. Hati-hati kututup pintu kembali dan pergi ke teras depan untuk mencari hawa segar. Jam 6, baru Tuan Putri terjaga. Masih sakit perutmu? Tanyaku. Utami menggeleng. Bohong atau tidak, mana aku tahu. Aku sedang mengatur buku-buku di kamar ketika telingaku menangkap jeritan dari arah kamar mandi. Itu suara Utami. Secepat kilat ku tinggalkan buku-bukuku dan terbang ke belakang. Bibi sudah ada di depan pintu sambil memanggil-manggil Utami ketika aku sampai di sana. Ada apa, Bi? Tanyaku tergesa-gesa. Tahu, Utami ada di dalam. Sepertinya jatuh, sahut Bibi sambil menjalin jari-jarinya dengan wajah cemas. Ut, kenapa kok? Teriakku. Ut, buka pintunya! Teriakku lagi. Juga tak ada jawaban. Mungkin dia pingsan, desis Bibi. Tadi dia bilang tubuhnya gemetaran terus. Aku mundur beberapa langkah untuk mengambil ancang-ancang. Pintu terbuka setelah ku terjang dengan sekuat tenaga. Pemandangan di dalam membuat napasku tertahan selama beberapa detik. Utami terduduk lemas di lantai, bersandar pada dinding. Gumpalan-gumpalan darah menggenangi lantai di dekat kakinya. Tergesa-gesa aku menerobos masuk diikuti oleh Bibi. Bantu bersihkan kakinya, Bi, perintahku. Ku angkat tubuh Utami yang lemas seperti kain. Mata Utami tertutup rapat. Beberapa kali rintian lirih meluncur di sela bibirnya yang kebiru-biruan. Rok Utami kotor juga sedikit. Karena itu Bibi cepat-cepat pergi ke dalam mengambil bajunya yang bersih. Bibi ingin membantuku mengangkat Utami ke kamar, tapi dia hanya akan merepotkan saja. Karena itu ku angkat Utami seorang diri.
Setelah dibaringkan di tempat tidur, disinari lampu yang lebih terang, tampaklah betapa pucat wajah Utami. Yang pertama-tama terpikir olehku adalah rumah sakit dan dokter. Bibi, pergilah ke Pak Rusdi, pinjam mobilnya untuk membawa Utami ke rumah sakit. Di rumah hanya ada 2 kendaraan roda 2. Tentu tidak mungkin membawa Utami ke rumah sakit dengan motor. Suatu pikiran yang tiba-tiba melintas di kepalaku membuatku terlonjak dan cepat-cepat mengejar Bibi yang sudah di pintu depan. Bibi, tidak usah ke rumah Pak Rusdi. Jangan ada orang yang tahu keadaan Utami, siapapun juga. Mata Bibi berkedip-kedip menatapku. Lalu, bagaimana? Tanyanya bingung. Cari becak saja, panti rapih. Bibi mengangguk dan segera melangkah panjang-panjang ke jalan. Aku duduk di kursi belajar Utami, menunggu Bibi dengan tidak sabar. Utami terbaring diam di tempat tidurnya. Napasnya mengalir amat lambat. Ku tengok jam tanganku, 9 lebih sedikit. Tidak lama, terdengar langkah Bibi memasuki rumah. Dapat? Tanyaku. Sudah, itu di depan. Utami tidak bergerak ketika ku angkat tubuhnya dari tempat tidur. Dengan hati-hati, ku dudukkan di dalam becak, lalu aku sendiri duduk di sampingnya. Hati-hati di rumah ya, Bi. Pesanku ketika becak mulai bergerak. Ya. Kamu juga hati-hati, sahut Bibi serak. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.